kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah, baca sama-sama, itu adalah apa saudaraku? Ibadahmu yang sejati. Yang sejati itu yang beneran, sejati yang beneran. Saudara kalau lihat pohon ada bayangan, yang sejati itu yang mana? Pohon kena sinar matahari ada bayangan pohon, itu pohon juga bayangannya kan. Yang disebut sejati itu yang mana? Pohonnya atau bayangannya? Pohonnya kan. Yang beneran gitu loh. Ibadah itu yang beneran itu ini. Apa? Mempersembahkan tubuh. 1, 2, 3 katakan apa? Mempersembahkan tubuh. Itu ibadahmu yang sejati. Bukan Anda datang ke gereja, sekedar datang ke gereja atau apa ya, aktif di gereja. Oh ini ibadah Pak. Oh, ini. Oh, kalau itu bukan, enggak ada unsur persembahannya saudaraku. Ya saya tidak mau membanggakan diri saya, walaupun suara serak-serak gini. Saya tadi kan ngomong pengumuman ya. Selama Anda masih bisa bangun dari tempat tidur, Mas Immanuel ini minggu lalu saya baru tahu. Demam ya. Gerowekes. Memang kalau dulu waktu COVID, kalau sakit jangan datang ya. Kalau sekarang pakai masker, apa-apa. Kalau minggu lalu demam, tetap datang ke gereja. Dia enggak cerita saya. Terus membanggakan pastor, saya enggak. Saya tahu dari nyonya ini detektif ini saudara. Oh, saya tahu saudara cerita saya. Oh, luar biasa. Harus seperti itu saudara. Saya beler-beler gini. Serak kan karena hari Jumat kemarin ke Jawa Tengah apa. Berapa hari ini bantu di depot ya, Mas Pri sakit, Fandi juga sakit, waduh ikut-ikutan. Wah, akhirnya saya, Nyonya sama Mbak Dina 3 orang, bayangkan kalau buka puasa kan, ngerti kayak gitu. Sudah gitu terus dihubungi saudara meninggal Jumat, nganterkan ibu saya ke sana, ke Rembang Jawa Tengah, pelayanan juga di situ. Pulang udah, tadi ngeban udah selamba gak karu-karuan rasanya. Nah, saya bukan menunjukkan, tapi intinya waktu kita badan enggak enak semua, rasanya ya capek. Tapi masih bisa datang ke gereja. Berapa banyak orang, ya tadi saya sempat singgung kan, baru pusing sedikit, kembung sedikit, Tuhan tahulah aku. Selama masih bisa bangun dari tempat tidur, berangkat saudaraku, apa saudaraku? Persembahkan tubuhmu. Lah ada juga yang begini, tubuhnya datang di gereja, tapi tidak dipersembahkan, dari mana bisa? Saya waktu sharing sama, saya doakan yang ponakan saya ini kan, saya kok apa ya, Tuhan itu seperti apa aja, pengen gitu loh. Ya karena gereja tradisional kan, hanya datang ke gereja, cuma duduk, tapi enggak ngalami, saya doa baru ngerti. Sampai, kenapa nangis, enggak saya berhenti dia, Tuhan Yesus itu. Jamah kamu mengasihi kamu, langsung saya sampaikan kata-kata profetik, waduh, dia terima. Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus mengasihimu, dekat sama kamu. Ya saudaraku ya, banyak orang saya ngomong gini, kenapa kamu nggak ngalami Yesus selama ini? Karena kamu hanya aktif di gereja, datang ke gereja, tubuhmu di gereja, tapi pikiranmu kemana-mana. Ayo bener nggak saudaraku? Tubuhnya di gereja, tapi pikirannya kemana? Nggak di gereja, nggak ibadah. Tubuhnya datang ibadah, hatinya, pikirannya nggak ibadah, nggak dipersembahkan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Katakan persembahan yang hidup, 1, 2, 3. Hidup. Yang kudus berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Ya, jadi saya harus pengen jemaat ngerti, enggak masalah Anda datang di gerejanya. Persembahannya itu loh yang penting. Bukan duitnya Anda persembahan itu. Tubuhnya Anda. Hidupnya Anda. Tadi waktu nyembah saya. Apalagi kita diingatkan kan tadi kita nyanyi ujilah aku, cobalah aku. Saat Anda ngalami ujian cobaan, mataku tertuju, apakah mata kita masih tertuju pada Tuhan? Ataukah kita sudah, Yesus ini, Tuhan ini gimana sih, kok aku di masalah gini-gini? Masih mengeluh, mengomel. Ketika kita dapat tantangan, dapat ujian, dapat cobaan. Ataukah aku cinta, itu Mazmur Daud ya, Mazmur berapa itu? Baca itu Daud. Padamu Tuhan. Karena Daud seorang raja, orang yang diberkati Tuhan. Dia jangan sampai karena saya kaya raya, saya raja, saya hebat, saya bisa bersyukur. Makanya Daud, ujilah aku, apakah aku ini, tapi Daud teruji sebelum jadi raja, sukses, dia kan angon wedus. Wedusnya berapa saudara kalau tahu dombanya? 2 atau 3 ekor, saya baru mikir kenapa kok 2 atau 3 ya, berarti 2 itu yang dewasa ya, mungkin laki, kambing jantan betina, sama anak kecil, kok anak apa, mbek kecil itu loh saudara ya, 2 atau 3 ekor, atau dihitung separuh itu. 2 atau 3 ekor. Itu aja digembalakan
Katanya kalau ada serigala datang, beruang datang, dipukul sama tunggu, dibela beneran. Makanya itu gambaran gembala yang baik. Dia perkara kecil aja setia. Domba cuma 2 atau 3 ekor aja dirawat, dijaga beneran. Makanya Tuhan percayakan seluruh bangsa Israel itu, saudaraku. Makanya Yesus ngomong setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kadang kita hal kecil aja wis gak setia. Saya enggak negur siapa-siapa, saya takut kalau ada yang wah Agung ini nganu saya, enggak pernah. Ini ngomong untuk kita semua. Amin, saudaraku. Termasuk untuk yang berdiri di sini, saya enggak pernah nunjuk. Untuk kita semua termasuk. Kadang saya uji diri saya, apakah saya melayani Tuhan karena saya pendeta? Jangan karena saya pendeta, harus karena tugas. No. Saya tadi waktu, saya nyeselnya waktu dibantu Bapak supir truk gitu ya, kok nggak sempat nginjili, saya sudah cepat-cepat ngejar jam ke gereja. Aduh, ibadah yang sejati mempersembahkan, saya nyesel-nyesel di jalan. Sempat andai kata saya menyaksikan kasihnya Kristus, Bapak ini, saya munculnya kok waktu nyetir, wah iya ya, Bapak ini dikirim Tuhan Yesus loh, kok bisa Pak? Saya tadi berdoa sama Tuhan Yesus, Bapak bisa dikirim ini, oh ya Pak, apalagi tambah dikasih, Tuhan Yesus mengasihimu, kasih duit, seneng-seneng banget dia. Ya saudaraku ya, ini saya bukan khotbah ini ya, cuman ini buat tadi lah, memotivasi kita untuk ibadah yang sejati. Tadi karena waktu nyembah saya merasakan kita nih, waduh seperti sedang mempersembahkan. Ya apa, persembahan ini saudaraku, yang benar-benar persembahan itu ini bukan waktu Anda datang ke gerejanya, duduk di gereja, nanti persembahan duit apa, enggak. Tapi saat ku nyanyi hosana, Anda sedang menghadapi mungkin ada ujian, cobaan, bagi rajaku, saya lihat sungguh-sungguh tadi semua itu. Wah, saya lihat jemaat, wah saya terharu, lihat jemaat sungguh-sungguh, itu yang Tuhan rindukan buat kita semua. Amin saudaraku. Saya aja lihat aja sewenang, wah luar biasa jemaat. Ya puji Tuhan, kita akan belajar hari ini. Ini sana keluarnya bagus mas juga suaranya, oke? Lihat saya soalnya kontrolnya yang kurang sini ya, saya nggak ngerti. Apalagi saya lagi sengau gini. Oke, kita akan belajar hari ini, saudara. Ini sebetulnya nggak apa-apa feedback ya dari pertanyaan. Saya kok malah nggak datang ya hambanya, beliaunya ini, Bu Petrus. Saya maaf Bu Petrus, mungkin lihat Instagram mungkin atau di YouTube ya nanti. Bertanya bagus sih sebenarnya, cuman saya akan lagi di Rembang, tidak bisa jawab. Saya ngomong nyonya ini Bu Petrus tanya nanti jawab anu aja waktu saya hari Minggu depan saya lanjutkan khotbah saya. Tidak apa-apa, saya perlu feedback saudaraku. Feedback itu apa ya? Tanggapan Anda ketika saya ngajarkan minggu lalu ya, misalnya tentang iblis sebagai penguasa dunia itu loh saudaraku. Apakah benar iblis itu penguasa dunia gitu loh? Kan penguasa dunia ini kan Tuhan seharusnya, Tuhan Yesus, Allah. Kenapa kok iblis gitu loh kan? Itu ya. Nah kita akan belajar, nanti nggak tahu judulnya ini, saya ngasih judul penguasa dunia, ya anak Allah versus iblis gitu. Oke, kita lihat dulu, kita lihat istilah penguasa dunia. Ini Yesus sendiri yang ngomong, Yohanes 12, saudara mau searching aja gampang cari, Yohanes penguasa dunia, keluar semua nanti ayat tentang penguasa dunia, Yohanes 12 ayat 31, coba Anda lihat. Ini saya lihat pendahuluan dulu ya, saya tunjukkan ayat-ayat, bahkan Tuhan Yesus sendiri, karena waktu itu ayat yang saya tunjukkan kan enggak semua ya, waktu karena saya ngejar waktu, ya kelemahannya itu cuma saya tunjukkan satu ayatnya banyak banget, mau dicatetan mau kasih banyak ya bisa, cuman nanti panjang banget. Yang saya tunjukkan kan pencobaan Yesus di padang gurun itu loh, kan iblis kan ngomong, ini semua akan kuberikan, itu kan seperti tafsiran akhirnya kan, bahwa semua ini milikku, ya toh, akan kuberikan, tapi Tuhan Yesus sebagai manusia waktu itu disuruh nyembah gitu loh ya. Itu memang bisa tafsiran kemana panjang. Tapi ini coba ayat ini yang jelas, banyak ayat, tidak cuma satu. Nah saya tunjukkan dulu pendahuluannya. Baca Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini anu ya, jauh, ayat 30 biar tahu siapa yang ngomong ini. 30 dulu deh biar tahu. Jawab Yesus kan, Yesus yang ngomong. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi waktu itu ada suara dari surga. Gitu ya. Inilah anak yang kukasihi pada anda. Tapi waktu itu beda dengan waktu baptisan, ini lain lagi. Waktu itu orang-orang dengar seperti ada guntur. Geledek guntur. Nanti baca sendiri Yohanes 12 ya. Dan orang-orang waktu itu mengira ada malaikat yang berbicara pada Yesus gitu loh. Terus Yesus menjawab, menjelaskan ini. Suara itu
terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu, biar mereka percaya Yesus gitu. Terus Sekarang berlangsung penghakiman dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. nah ini bicara tentang iblis ya. Iblis ini kan minggu lalu saya jelaskan selalu menghalang-halangi manusia untuk mengenal Tuhan, menghalang-halangi Anda untuk datang pada Tuhan, membuat Anda merasa hampa. Apakah Tuhan Yesus ini benar-benar mengasihiku? Apakah ada benar Yesus? Wah, saya selalu senang kalau tertantang orang yang membuktikan Yesus ada. Ayo tak ajak tutup mata sebentar doa. Tenang, teduh sebentar. Ya, ayo nanti ada sesuatu yang menjamah hidupmu. Oh iya, bukan hipnotis loh ya. Kadang ditiru-tiru hipnotis, saya mikir hipnotis kok kayak ngono ya, kadang niru-niru ya. Ini bukan hipnotis, benar-benar diam, teduh, menanti. Itu ada ayatnya memang. Kalau kita berdoalah masuk kamar, tutup pintu, saya kasih di ayat itu. Masuklah ke tempat yang tersembunyi. Karena Bapamu di surga kan balasnya di tempat yang tersembunyi. Jadi ketika kita perlu tempat tersembunyi, tempat yang private, yang nggak ada orang lain, hanya kita dengan Tuhan. Pribadi, itu nanti Anda akan ngalami zaman Tuhan ya. Kita tidak bahas itu. Cuman ini, saya mau ke sini aja deh, biar tak kemana-mana. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ini apa bicara Tuhan Yesus? Yesus dilempar keluar, ini bicara siapa? Iblis kan? Disebut penguasa dunia. Ini ada suatu suara dari surga, suatu mark, suatu tanda. Ya, inilah anak Allah datang. Ini loh anak Allah. Ini karena Tuhan pernah janjikan nanti akan datang Mesias. Anak Allah itu menggenapi janji Tuhan, rencana Tuhan buat keselamatan manusia. Nah, penguasa dunia ini akan dilempar keluar, gitu loh saudaraku. Ya, oke, tunjukkan dulu, kita tunjukkan dulu ayatnya lagi banyak. Saya harap enggak apa-apa, saudara kalau ada feedback bisa tanya. Sekaligus nanti saya menjelaskan lagi dan bisa berdalam. Yohanes 14 ayat 30. Ini Yesus juga yang ngomong. Kalau yang minggu lalu itu ayat memang tafsiran ya, karena kan waktu itu iblis seolah-olah ini loh, semua ini milikku gitu kan. Yang ngomong kan iblis. Diklaim sama iblis kan. Lah ini Yesus sekarang yang ngomong ya. Memang saya nggak sempat tunjukkan semua. Banyak baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Waktu Yesus datang ke dunia, penguasa dunia ini datang kan, iblis itu datang mencoba Yesus padang gurun, datang mengganggu. Kalau sudah baca di mengganggu terus loh. Coba waktu pencoba itu Matius 4 ya. Coba ayat yang terakhir, ayat pencobaan yang terakhir itu. Coba apa-apa ya, pelan-pelan ya. Supaya Anda juga waspada dengan hidup Anda. Yesus aja loh, Tuhan diganggu, dicobai. Apalagi saudara dan saya. Coba baca ayat ini. Sorry, yang mana? Yang Lukas atau Markus ini ada. Oke, Lukas pasal 4. Ayat 13, ini setelah pencobaan selesai ceritanya kan. Setelah pencobaan selesai, baca ayat ini. Lukas pada 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan ini siapa? Yesus. Ya ini iblis mundur daripada Yesus setelah mencobai gagal. Mundur daripada Yesus. Dan apa saudaraku? Dan menunggu waktu yang baik. Apa maksudnya iblis menunggu waktu yang baik? Nunggu ngapain saudaraku? Mencobai lagi. Loh itu Tuhan Yesus loh saudara. Apalagi saudara sama saya. Ini bukan nakut-nakuti. Anak Tuhan justru malah biar prepare, mempersiapkan diri, amen. Mempersiapkan diri. Loh saya aja ngalamin kan tadi aja barusan berangkat sini, halangannya kan gitu. Sudah suara lama-lama pulih, gak peduli sih kata aja ngomong. Jadi iblis itu seperti itu, makanya digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Petrus ya, suratnya Rasul Petrus yang mengingatkan jemaat. Iblis itu seperti singa loh, yang mengaum-ngaum, ya, yang berjalan mengelilingi kamu, yang siap untuk menerkam kamu, yang siapa yang bisa diterkam, yang lengah. Jadi menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik itu? Saat kita mungkin lagi down, lagi kena ujian, kena cobaan, aduh hidup ini kok berat lah, datanglah iblis mencobai. Enak, makanya penguasa dunia, ya dia
penguasa ini datang. Tadi Pak lihat satu lagi nanti tentang ayat penguasa dunia nanti ada biar ngerti ya. Tadi Bapak, ya sekarang Yohanes 16, satu lagi ya. Tadi itu Yohanes 14 ya, coba dibaca lagi yang tadi. Itu loh, penguasa dunia ini datang. Baca. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalah iblis, amin saudaraku. Iblis bisa dikalahkan, kita nyanyikan pujiannya, iblis dikalahkan apa? Kuasa. Anak Tuhan orang Kristen itu nggak boleh takut sama setan, amin saudaraku. Karena setan dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kita sering nyanyi kok. Oleh darah apa? Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan apa? Kuasanya ada yang tambah curkan, jadi debu itu. Tapi lewat kuburan melawayu kirap-kirap, takut. Ono gelodak, apa itu? Meong kucing kira. Wah, ya apa? Katanya ngalahkan iblis. Ya bersama Yesus gitu. Yesus ada di dalam kita, amin. Kan ada ayatnya. Roh yang di dalam kamu lebih besar. Ya toh, roh di dunia usah takut. Ya, penguasa dunia ini penguasanya datang tapi tidak berkuasa atasku itu Yesus. Lah Yesus ada dalam kita. Tidak berkuasa atas Yesus yang ada dalam kita. Ya berarti juga makanya ada ayat kalau darah Yesus 1 Yohanes 5. Saya harap bisa ketemu ini kok diingatkan Tuhan ayat ini ya. 1 Yohanes 5 ya, darah Yesus. Mana Mas juga ayatnya? Jadi, darah Yesus itu membungkus kita. Ya, 5. Mana ya? Dan sehingga kita ini tidak bisa mengganggu kita gitu loh iblis. Ada ayatnya 1 Yohanes 5 yang jadi Yesus itu darahnya melingkupi kita sehingga tidak ada satu kuasa pun gitu. Yang itu 1 Yohanes ya, pasal 5 baca dari ayatnya itu nyari panjang nanti itu salah satu di hati itu. Jadi tidak ada yang bisa menjamah, ada kata menjamahnya, searching coba ya. Ada enggak menjamah? Sebentar ya. Ya, 1 Yohanes 5:18. Saudara cari Alkitab sama-sama saya bisa kok searching di tuh ya. Gak apa-apa, memang Alkitab begitu banyak ngapalin ayat 700.000 ayat. Kita dikasih ayat alat canggih kok ya. Paling enggak ngerti sedikit, ini cari. Coba ayat ini. 1 Yohanes 5:18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Yes. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah ini maksudnya siapa? Yesus. Tuhan Yesus, guru besar itu loh. Dia yang lahir dari Allah melindunginya, Yesus. Itu nanti kita bahas panjang nanti ya. Jadi kita ini dilahirkan juga oleh Allah secara roh. Kalau Yesus lahir dari Allah, saya pernah khotbah itu ya, keluar dari Allah ya sebagai sang firman. Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan kita bahas ininya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya, enggak usah takut. Amin. Katakan aku tidak takut. 1 2 3. Aku tidak takut. Kenapa enggak takut? Apa karena Anda hebat, Anda sakti? Kenapa Anda enggak takut kepada iblis? Coba ini jadi jawaban kita. Bukan kita sok-sokan. Kenapa kita enggak takut pada iblis? Pada si jahat kuasanya. Kenapa kita enggak takut? Kenapa saudaraku? Karena Yesus melindungi kita. Karena Yesus melindungi kita. Karena Tuhan Yesus melindungi kita. Sehingga si jahat tidak dapat, iblis tidak dapat menjamah. Jamah itu gimana sih? Apa bahasa Jawa ndulit? Setan ora doyan, demit ora ndulit. Jawel aja enggak, main jawel setrum. Sekarang kan ada listrik. Bisa berani nyentuh listrik? Setrum, enggak berani menjamah. Setan itu kayak gitu lah. Ada aliran kuasa Yesus ini. Ada aliran kuasa darah Yesus. Mau jamah? Setrum. Tapi kalau Anda hidupnya enggak ada Yesus, maaf saudaraku. Iblis lihat, wih sopo, orang apa-apa niki, gibeng, sikat.
Tapi kalau ada Tuhan Yesus, memang bukan berarti gak ada tantangan, gak ada masalah. Iblis berusaha mengganggu, memadamkan listriknya, aliran kuasa, diganggu apapun. Ya, kan gitu. Makanya ada ayat ngomong gini, janganlah, itu Efesus 5, janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Itu dibandingkan dengan mabuk anggur, itu bicara bukan mabuk biasa ya, hidup duniawi gitu loh. Jangan kita terbuai dengan kehidupan duniawi, sehingga kita nggak lagi penuh Roh Kudus gitu loh. Ya, berapa banyak orang Kristen, aku udah rajin ke gereja, aku udah aktif. Tapi masalahnya apakah engkau, ayat itu kan ngomong, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus, selalu, katakan selalu, 1, 2, 3, selalu. Masalahnya mungkin hari ini Anda penuh Roh Kudus, dengar baik-baik. Tapi pulang nanti apakah Anda penuh dengan Roh Kudus juga? Belum tentu, penuh iman, penuh roh, penuh. Sering kita ini bocor. Ya, bocor. Ada apa, misalnya kita ditampung dalam kirbat, ada lobang, sedikit lobang. Saya kan bocor itu kan gara-gara paku Pak Arya. Sudah diingatkan, saya ini dablek memang. Nanti aja, selama pakunya belum kecabut. Karena sudah tak pakai kemana-mana, saya sudah ngecek ke tambal ban, enggak bisa, harus yang tip top itu loh. Saya cari di mana, belum sempat waktu ke Merembang, tanya, sini enggak ada tip top. Saya belum pernah dengar saudara saya gitu. Wah, makanya senanti aja lah, nanti. Ya kan? Kita kan sering gitu. Kadang kita sering buka celah. Itu ada paku, cuman kecil ya pakunya ya, Mas Mandel ya. Pecah ban segede itu. Kadang hal yang membuat kita jatuh itu bukan hal gede, saudara, hal kecil-kecil benar. Halah gara-gara nggak disalami tangan bisa gitu, udah nggak melayani Tuhan. Padahal melayani Tuhan itu hal gede nggak, saudaraku? Hal besar, kecewa gara-gara kecil, hal kecil. Berapa banyak kita jatuh dengan hal kecil? Aduh, sayang, saudaraku. Ya, jangan takut, kita punya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Amin. Nah, terakhir tentang penguasa dunia ini belum khotbah, baca pendahuluan aja mesti kayak gini nih ya. Yohanes 16. Sebenarnya ayat 11, cuman saya mau tunjukkan ayat atasnya dulu biar ada konteksnya ini ya, nyambung, biar ngerti konteksnya bicara apa, tentang Yesus, tentang bicara ayat 11 sebenarnya. Gini aja, tentang Roh Kudus ayat 8, biar ngerti Roh Kudus itu memberi kuasa menjamah manusia, membuat manusia untuk bertobat, percaya Yesus. Saya sempat waktu doakan ponakan saya yang Kristen Katolik dia, tapi kok enggak, Tuhan itu gimana sih? Enggak pengen gitu loh ngerti. Ya kita doain, dan salah satunya tentang Roh Kudus saya jelasin ya. Baca ini. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ini ia Roh akan Kudus ya. Iya, ini Roh Kudus. Saya ulangi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ada 3. Roh Kudus datang itu menginsafkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman gitu. Pertama, tentang dosa. Saya mau khotbah itu sebenarnya apa saja enak, tinggal kayak ini aja diperdalam bisa. Cuman ini tak untuk aja penjelasannya enggak khotbah ini. Tapi ini untuk supaya Anda dapat supaya ngerti. Pertama, tentang dosa. Baca. Dan kalau ia datang, ia akan dosa. Pertama, karena mereka tetap tidak percaya kepada. Dosa itu apa? Ini loh saudaraku, definisi dosa, tetap tidak percaya pada Kristus. Ada kata tetap, katakan tetap, 1, 2, 3. Satu kata itu penting loh dalam Alkitab, tetap. Maksudnya gini, yang pertama, orang nggak percaya Yesus itu dosa. Jadi dosa itu karena tidak percaya Yesus. Memang ada 2 sih di 1 Yohanes yang lain, ayat surat Rasul Yohanes. Dosa itu karena pelanggaran akan hukum Tuhan, itu jelas ya. Melanggar firman Tuhan, melanggar hukum Tuhan, jelas. Tapi yang kedua ini yang banyak orang tidak sadar. Dosa itu karena tidak percaya, katakan tidak percaya. Itu dosa, 1, 2, 3. Itu dosa. Tapi ada kata tetap. Mungkin Anda percaya Yesus, tapi tidak tetap. Itu menjadi dosa. Loh, tak tunjukkan lagi, gara-gara ini saya ingat Ibrani 11, coba ayat 6, ayo. Loh, orang tidak beriman, tidak percaya itu dosa loh, saudaraku. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman itu percaya. Iman itu sama dengan percaya. Tanpa iman, tanpa percaya, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang berkenan kepada Allah. Enggak mungkin orang berkenan pada Allah. Anda boleh melayani, bisa khotbah,
pinter khotbah, ilmu khotbah itu homiletika ya. Wah, belajar cara intonasi. Yang kemarin saya tadi kesaksian Bapak pendetanya itu sudah tua emang. Bagus, cuman saya monoton intonasinya itu ada belajar homiletik. Gimana stretching point di mana gitu. Ya, itu kadang perlu. Jadi orang bisa homiletika, belajar mempelajari caranya berkhotbah, tapi pinter khotbah, tapi tidak ada iman, dia sendiri tidak percaya. Berapa banyak kita sering ngomong Yesus, Yesus, tapi kita sendiri tidak percaya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Roh Kudus mengingatkan akan dosa karena mereka tetap, kembali tadi Yohanes 16 ayat berapa itu? 9. Tetap tidak percaya kepadaku. Dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Oke, yang kedua, saya bahas ini. Kebenaran itu apa? Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran. 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Inilah kebenaran, aku pergi kepada Bapa. Kembali, saya pernah khotbah ini kan. Saya lihat di YouTube, lumayan banyak yang lihat itu, yang topik itu. Keluar dari Allah, kembali pada Allah. 169 itu sudah, padahal sudah lama itu. Ada iklannya, kalau 100 lebih itu mesti ada iklannya. Mau lihat, tak lihat lupa. Itu akeh, khotbah apa saya tak lihat, lupa saya. Ini kebenaran, Yesus itu datang dari Bapa, kembali kepada Bapa. Yesus itu bukan manusia biasa, ini kebenaran. Ya, ponakan saya itu waktu ingin kenal Yesus, ragu-ragu. Saya tuh pengen tahu saya apakah Tritunggal, saya mau tak jelasin, sudah siap-siap ilmu Tritunggal ya. Ternyata bukan. Ya, saya percaya walaupun tidak ngerti, ngalaminya itu loh. Oh, ya wes iki gak usah dawa-dawa, langsung doa, camah Roh Kudus. Ya, tadi saya tidak jelaskan tentang ini. Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak lihat aku lagi. Karena Yesus sang firman. Keluar dari Allah, kembali kepada Allah. Naik ke surga kan. Oke, 11 saya tidak bahas itu. Nanti bisa dipanjangkan lagi. 11 ini saudaraku. Yang ketiga akan penghakiman. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini saudaraku. Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan tadi kan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan tentang dosa. Kenapa? Orang tidak percaya Yesus. Bahkan tidak tetap untuk percaya. Dulunya sempat percaya, terus jadi mukalab. Dulunya percaya, karena ada sesuatu, jadi tidak percaya lagi. Roh Kudus akan mengingatkan, ini dosa. Karena kamu tidak percaya Yesus. Akan kebenaran, Yesus itu firman Allah. Kembali kepada Bapa. Ya kan? Naik ke sorga, kembali pada Bapa. Yang ketiga, Roh Kudus menginsafkan akan penghakiman. Siapa yang dihakimi? Banyak orang salah menafsirkan. Roh Kudus menghakimi. Roh Kudus itu bukan roh yang menghakimi, roh penghibur. Amin, saudaraku. Yang dihakimi siapa ini? Penguasa dunia, iblis dihakimi. Telah dihukum. Amin. Katakan iblis telah dihukum. 1, 2, 3. Iblis telah dihukum. Siapa yang mengatakan ini? Roh Kudus. Ya Yesus yang ngomong kan, ngomong tapi ini tugasnya Roh Kudus menginsafkan dunia. Dunia, jemaat Tuhan, dengar baik-baik, ingat. Mas Heru, ingat, iblis sudah dihukum, Mas Heru, amin. Iblis sudah dihukum, bukan kamu yang dihukum, amin saudaraku. Iblis yang dihukum sama siapa? Tuhan Yesus. Nanti pasca aja khotbahnya ya. Iblis dihukum sama Tuhan Yesus melalui kematiannya. Kematian Yesus itu mengakhiri kuasa iblis. Ya. Sudah khotbah itu kan. Nanti pasca aja ya, nanti kemana-mana. Ya, Jumat Agung. Tapi supaya Anda ngerti itu, nanti kan muncul banyak pertanyaan, lu kapan dihukumnya? Ya nanti Jumat Agung, Jumat Agung dihukum itu iblis itu. Lah bagi orang dunia, Tuhan kok mati loh, raro. Saat Yesus mati itu iblis dihukum. Karena turun dalam kerajaan maut, nemu iblis, ngalih, tendang. Sekarang nih, ngalih. Segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi lah ini yang disebut kuasa di bawah bumi, di tanganku. Oke ya, dihukum. Oke, ini jadi kita selesai ya poin ini bahwa kita tidak ragu lagi Alkitab menyebut iblis itu penguasa dunia. Tapi ada tapinya, memang kok dikuasai dunia. Sudah dihukum, penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia tapi dihukum, kok bisa begitu? Lah ini saudaraku. Ayo kita mulai belajar ya. Ya apa baru mulai khotbah ini gimana nih? Ini masih pembukaan. Tapi saya ingat waktu kok.
Ya nanti bisa disambung lain waktu kan. Kita akan belajar ini saudara. Lihat ayat ini. Kenapa iblis disebut penguasa dunia? Poin ini dulu. Ya, walaupun nanti dia dihukum kan. Bisa jawab enggak yang pernah saya khotbahkan minggu lalu? Kenapa ini awal mulanya ya? Iblis menjadi penguasa dunia. Bagaimana iblis bisa menjadi penguasa dunia? Saudara? Sekarang kalau kita menurut kita semua ya sebagai orang Kristen, pendapat kita secara umum lah, dunia ini dalam penguasaannya siapa sih? Miliknya siapa sih? Nanti saya mau gambar nanti. Mana yang videonya? Nanti kalau kurang gede bilang saudaraku ya. Saya kemarin latihan itu kok kecil, Pak Hari bisa gede terus ya. Sebetulnya semua itu miliknya siapa? Penguasa Tuhan. Tapi kenapa Alkitab ini kan masalahnya? Makanya saudara jangan pakai logika sendiri. Oh, ini punyanya Tuhan, iblis bukan loh. Alkitab ngomong gini, terus gak nemu, bingung. Nah makanya kita perlu belajar. Sampai sedia 3 warna. Saudara. Nah kenapa? Nggak, secara singkat aja, minggu lalu kan sudah saya khotbahkan. Bagaimana iblis kok bisa disebut penguasa dunia, bisa menjadi penguasa dunia? Kenapa saudaraku? Salah enggak apa-apa. Ya. Karena ada dosa. Iblis itu Tuhan yang berkuasa atas dosa. Karena manusia berdosa, menjadi hamba dosa. Ya, terjual ya menjadi budak daripada dosa. Lah dosa itu produknya iblis. Ya. Dosa itu kepunyaannya iblis. Dia adalah bapaknya dosa, sumbernya dosa. Jadi ketika orang berdosa, minggu lalu ya buka sendirilah anunya ya. Itulah manusia dikuasai. Nanti saya tunjukkan ayat-ayat bagaimana manusia dikuasai iblis. Nah, sebelum gambar ya, coba baca ini dulu. Minggu lalu dibuka, kalau saya khotbah lagi, nanti balik lagi. Betapa manusia ini dikuasai iblis. Sehingga perlu dilepaskan. Mulainya memang karena dosa. Saya ulang sedikit tidak apa-apa. Yohanes 8:34. Yohanes 8:34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap orang yang apa saudaraku berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada enggak manusia tidak berbuat dosa? Manusia yang pertama siapa? Adam. Berbuat dosa enggak? Terus anak cucunya berbuat dosa enggak? Pasti. Walaupun orang enggak setuju dosa warisan apapun terbukti sampai hari ini. Bagi orang Kristen, ajaran Kristen, bayi itu enggak suci loh. Jangan salah saudaraku ya. Itu ajaran agama lain. Alkitab katakan aku dikandung dalam dosa. Itu Daud yang nulis Mazmur ya. Aku dikandung dalam dosa. Sejak dalam kandungan itu sudah berdosa. Makanya di Kristen ada penyerahan anak. Ya oleh iman orang tuanya. Kemarin ada anak saudara kami itu waktu habis doakan ini terus Pak doakan anak kami, mereka habis ngadopsi anak ya luar biasa. Itu kesaksiannya luar biasa tuh. Mereka seumur saya sudah enggak punya anak kan. Tuhan buka jalan. Itu pas waktunya Tuhan, indah. Terus minta didoakan anaknya kan juga kan. Minta mereka itu enggak tahu tiba-tiba tergerak doakan kayak penyerahan anak itu. Padahal ini bukan di gereja, di pinggir pantai. Enggak masalah kita melayani itu kan bukan masalah tempat saudaraku. Amin. Yang penting Tuhan hadir. Amin. Mereka jamaah Tuhan kita berdoa saat itu ya. Jadi setiap orang yang berbuat dosa hamba dosa. Jadi ketika orang berbuat dosa, orang itu menjadi hamba. Ya, saya sudah jelaskan minggu lalu dari dosa, diperbudak, diperhamba oleh yang namanya dosa. Jadi dosa itu menjadi siapa saudaraku? Tuannya. Yang berbuat dosa menjadi budaknya, hambanya. Satu lagi itu ayat minggu lalu ya. Kita akan lihat di perjanjian lama ada Yesaya 50 ayat 1. Ayat ini juga menunjukkan bagaimana ketika manusia berbuat dosa, manusia ini tanpa sadar sudah dikuasai gitu loh. Jadi kapan iblis menjadi penguasa dunia? Ketika dunia ini jatuh di bawah kuasa dosa. Coba ayat ini. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku
aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Karena kesalahanmu sendiri kamu telah terjual. Ini bicara tentang perbudakan. Ya. Jadi ketika dulu saya pernah sedikit cerita tentang ini kan. Zaman dulu itu orang itu bisa menjadi budak karena perang, kalah perang dipaksa ya diperbudak. Yang kedua karena kesadaran, saudaraku. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak punya rumah, tidak punya habis miskin, jatuh miskin. Ya, oh ada tiga. Yang kedua karena utang tidak bisa bayar, jatuh sampai ludes semua. Ya di hartanya enggak nutup untuk membayar orangnya. Jadi bayar jadi budak, itu ada. Yang ketiga kesadaran sendiri. Karena miskin, aku jadi budakmu. Sudah diperbudak sampai nanti ada perjanjian lepas. Kira-kira begitu. Nah ini kamu terjual oleh karena pelanggaran. Jadi orang menjual dirinya. Waktu itu jadi budak. Ya orang kenapa bisa jadi budak secara rohani? Karena kesalahan. Kapan aku pernah ngusir kamu? Kapan kamu menagih hutangku, pernah menjual engkau? Ya jual beli budak. Zaman dulu kan seperti itu. Itu akibat kesalahanmu, akibat dosamu, akibat pelanggaranmu. Jadi ketika manusia berbuat dosa, manusia diperbudak. Satu lagi, ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu, kenapa perlu Yesus datang, dilepaskan. Galatia 3, ayat 19 sampai 25. Galatia 3. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantara malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Terus? Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Jadi diperhadapkan janji Allah dengan hukum Taurat gitu loh. Bagaimana sih ada hukum Taurat itu hukumnya Tuhan, ada janji Allah. Kok sepertinya gak bertentangan gitu loh. Janji Allah itu kan kita diberkati, diselamatkan, terus pokoknya baik-baik lah. Ya. Jadi, tapi hukum Taurat ini kok ada hukuman gitu loh, seperti ada hukuman. Sekali-kali tidak. Sekali-sekali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Terus? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang Jadi percaya. Hukum Taurat ya, yang ada dalam kitab suci itu diberikan itu untuk mengurung. Katakan mengurung, 1, 2, 3. Segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, orang nggak ngerti dosa. Kalau tidak ada hukum Allah, ini dosa, nggak ngerti dosa itu apa. Gitu loh. Akhirnya hukum Allah, hukum Taurat, kitab suci itu diberikan. Ya, hukum Taurat itu memang bukan untuk menyelamatkan. Ayat yang lain, nanti lain kali kita belajar hukum Taurat dan Injil. Beda fungsinya. Injil itu firman Allah. Saya pernah khotbah ini, pernah singgung lah, bukan khotbah. Hukum Taurat itu juga firman Allah, tapi beda fungsi. Hukum Taurat untuk menunjukkan dosa, bahkan mengurung. Manusia tidak bisa berdalih. Aku orang suci, orang baik, enggak ono. Wong dosa kabeh. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dikurung, saudara. Kenapa? Ada hukum Allah. Tidak mungkin orang tidak berdosa. Saya pernah tunjukkan ayat yang ekstrim bagi saya. Jika seseorang mengetahui sesuatu hal yang baik, tetapi tidak dilakukan, dia telah berdosa. Jadi tidak ngapa-ngapain itu berdosa loh. Loh tidak ngapa-ngapain, misalnya saya tadi minta tolong. Orang nolong saya baik enggak tadi waktu ngeban. Tapi orang tahu itu berbuat baik, tapi tidak dilakukan. Loh, menurut surat Rasul Yakobus itu dosa loh. Ya saya tidak menghakimi, cuman intinya semua orang itu tidak mungkin itu loh, tidak berbuat dosa. Haleluya. Makanya dikurung, ya. Tapi Injil itu firman Allah untuk menyelamatkan. Nanti kita lain kali bahas itu. Yesus justru karena itu, karena iman dalam Yesus Kristus, janji Allah ini jadi digenapi. Karena janji Allah ini adalah begitu besar kasih Allah, Injil itu loh. Kabar baik. Sekalipun, nah itu ada. Coba ini, Yesaya 59.
Yesaya pasal 1 ya. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi itu. Pasal 1 sampai 2 itu. Bentar, gampang kok itu. Yesaya pasal 1 apa 2, entar. Ini tergenapi saudaraku. Yesaya misalnya oleh iman. Sekalipun dosamu merah, mana itu? Dosa merah, ya Yesaya 1:18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini kan janji Tuhan. Nah, ini janji Tuhan. Ini janji apa hukum? Ini janji. Bagaimana bisa dosa yang merah seperti apa? Kirmisi bisa jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba bisa jadi putih seperti bulu domba. Itu nanti bicara tentang Yesaya itu kan banyak tentang apa? Nubuatan tentang Tuhan Yesus. Makanya oleh iman janji itu diberikan, gitu loh maksudnya ya. Hukum Taurat itu mengurung orang dalam dosa, orang tidak mungkin tidak berdosa. Oke ya, wah sayang waktu ya, wah jamnya segini. Oke lah, saya mau nulis ya apa ini? Ya sebentar aja ya. Jadi ketika manusia berbuat dosa, jatuh dalam kuasa dosa, saat itulah kekuasaan dunia ini beralih kepada iblis. Sayang waktu, jadi kena waktu terus. Oke, gini saudaraku ya, sebentar aja. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saudara kan masalah Tritunggal itu ada bisa lihat ya diagram-diagram di internet itu ya banyak kok. Saya mau tunjukkan ini, tapi saya mau yang penting penjelasannya supaya Anda jangan keliru. Kalau saya kasih buletan-buletan itu bukan berarti Allah itu besarnya segini. Nah ini masalahnya kan di situ. Soalnya ada yang keliru, sempat ngasih contoh. Kan firman Tuhan ngomong gini, Yesus itu kan aku di dalam Bapa gitu ya. Jadi ini Bapa, ini yang keliru dulu ya. Bapa, sebentar, tulisan saya jelek, jangan ini. Terus ini aku di dalam Bapa, ini Yesus di sini, gitu ya. Yesus, ya kan? Roh Kudus juga keluar dari Bapa, berarti kan di dalam Bapa. Lalu gambarnya jadi ruwet, bingung karepe dhewe. Lah berarti kan Bapa gede, Yesus kecil ini, dan ini kan terbatas gitu loh. Ya ini jangan sampai begini gitu maksudnya. Lah saya tidak akan begitu gitu loh ya. Lah nanti gini, kalau ada dua, nanti ini akan saya hubungkan dengan penguasaan dunia ya. Jadi gini saudaraku, sabar ya saudaraku ya. Kalau saya buat lingkaran itu ini bukan batasan. Ini saudara bisa lihat ya, ini adalah diagram Kristen Protestan dan Katolik. Nanti saya yang sebelahnya akan ortodok, saling melengkapi. Saudara pernah lihat yang ini enggak? Ini ya, sorry, ya gini aja enggak apa. Bapak, kelihatan enggak? Tulisan kewele, ada yang bantu nulis, enak bantu nulis. Siapa yang tulisannya bagus? Siapa apa ayo yang tulisannya bagus? Saya cakar ayam, tak apa-apa, bantu maju yuk, ayo tulis bagus. Ayo Mbak Nilam. Wis tak usahakan lah yang bagus ini ya, oke, Bapak. Terus ini anak, bisa gini saudara ya. Nanti saya tunjukkan, ini diagramnya Protestan sama Katolik. Tapi ini bukan berarti untuk menunjukkan, oh seperti lingkup batasan ya. Allah kok terbatas seperti ini, enggak, nanti saya tunjukkan. Ini anak, ini Roh Kudus. Ini Protestan dulu ya. Saya singkat aja ya, Roh Kudus RK ini ya. Oke, saudara pernah lihat diagram ini enggak? Terus gini saudaraku, ya ada gini. Lah ini adalah menjelaskan diagram ini bukan menjelaskan besarnya Bapa, tapi ini kesimpulan dari kalimat. Kalimat coba perhatikan, ini ada di dalam pengakuan iman Nikea, pengakuan iman Rasuli. Penjelasannya, ini bukan. Nah ini Tritunggal tuh gini saudara. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus, beda, 3 pribadi yang berbeda. Tapi mempersatukannya di sini. Nah ini gambarnya ya ini Allah. Kurang gede gambarku ya. Ini ada tulisan Allah. Besok tak tulis dulu aja yang lebih baik ya. Allah.
Lah, nanti gini saudaraku. Ini bukan, tapi ini adalah Allah. Ya, di gini. Adalah, di sini adalah. Adalah. Jadi ini bukan menggambarkan Allah itu begini, enggak. Ini satu kesimpulan dari kalimat Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Yesus, bukan anak. Tapi anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Itu menjelaskan aja. Pernah lihat diagram ini ya? Ya cuman enggak sejelek saya ini. Kalau wis tak hapus saya dibanding sini ya. Besok tak buat lebih bagus. Sebenarnya apa ya? Supaya Anda ngerti, agak tak geser dikit. Yang tadi ortodok itu begini saudaraku. Lebih menurut saya lebih jelas sebetulnya menjelaskan hubungan. Jadi gini. Bapa. Jadi kalau dilingkari ini bukan berarti segitu besarnya kayak tadi ndak. Ini untuk biar ada tulisannya ini loh Bapa. Poin, stretching poinnya Bapa. Ini gini saudaraku, bagus saudaraku. Ada panah gini. Kalau saya nanti minggu depan aja nanti untuk menjelaskan apa yang saya jelaskan. Bapak ini ada anak di sini. Ini ada Roh Kudus. Di sini apa? Kan anak keluar dari Bapa, anak. Aku keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42, Yohanes tak kasih ayatnya aja ya. Yohanes 8 bisa dilihat jadi 42. Ini Yohanes 16 ayat 26. Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi keluar. Dua-duanya keluar. Ini jangan di sini. Di sini aja. Yohanes untuk membuktikan ayat ini ada 16 ayat 26. Keluar ini langsung terjemahnya aja, dihembuskan. Dihembuskan atau dialirkan. Atau istilahnya emanasi, ya. Kalau ini dilahirkan, lah ini saudaraku. Sama-sama keluar cuman beda istilah. Makanya kenapa disebut anak. Keluar dilahirkan, keluar dihembuskan. Keluar sebagai hembusan nafas Allah, Roh Kudus. Lah ini. Cuman ada kelemahannya kan enggak berhubungan. Ini kan seolah harus berhubungan. Lah ini terus dibuat gini. Ada panah ke sana ke sini. Nanti minggu depan ya diperjelas ya. Kalau enggak jelas enggak apa-apa sekarang. Ini kasih, ada hubungan kasih. Ini panahnya ingat saudaraku ya, ke sana dan ke sini timbal balik. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, Bapak mengasihi Roh Kudus, mengasihi Bapak Roh Kudus. Nah, ini ada hubungan kasih. Jadi ada firman Tuhan ngomong gini, Yohanes pasal 17. Bapak telah mengasihi aku, Yesus yang ngomong, sebelum dunia dijadikan. Misalnya masa kekekalan, Bapak mengasihi Yesus. Saya sudah pernah khotbah, Yesus pun mengasihi Bapak, ada hubungan kasih yang menghubungkan. Makanya Allah adalah kasih. Ini ortodok, saudaraku. Ortodok. Ini apa? Protestan dan Katolik. Pakai ini penjelasannya. Ortodok seperti ini. Nanti minggu depan tak buat dulu ya, lebih bagus nanti biar ini cepet-cepetan. Nah di sini saudaraku, masalahnya Allah ini kita sementara seperti ini dulu aja, ya penjelasannya. Kemudian menciptakan segala sesuatu. Ini dalam dirinya Allah. Jadi ini di dalam diri Allah itu ada seperti ini. Bapa bukan Roh Kudus, bukan anak, tapi adalah Allah. Bapa adalah Allah, anak adalah satu hakikat, ini disebut satu hakikat. Kalau belum mudeng minggu depan aja, ini saya ngejar waktu. Kalau ini ada hubungan kasih, saya bisa jelaskan ayatnya nanti. Jadi ada kasih yang mengalir di dalam kealahan itu loh. Bapa dengan anak, dengan Roh Kudus itu ada hubungan kasih. Lah anggap aja pokoknya ini Allah gitu ya. Penjelasan lebih detailnya minggu depan. Menciptakan segala sesuatu. Malaikat itu di mana? Misalnya malaikat di sini gitu ya. Malaikat. Banyak ya saudara. Ya bocah gambar malaikat ini. Pakai kira-kira ya. Sayap. Sembuh lah ya, Superman ini. Banyak ini ya. Nah, pertama Allah menciptakan, terus ada surga, bumi, pokoknya kita tulis di bawahnya kan enggak ada yang lebih besar dari Allah ya. Ini di surga, kan tinggal di langit atau surga. Surga itu langit juga artinya, Uranus.
Ya, langit, surga sama. Di sini tempat malaikat. Nah, terus dari sinilah muncul iblis, ya singkat cerita kan saudaraku ya. Tuhan di Kristen itu Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, harus ngerti. Maaf ya, di agama lain, malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis diciptakan dari setan api. Batu nyiptakan api dulu, baru iblis. Dunia belum ada. Ya sudahlah, itu urusanmu ya. Kalau di kita enggak, Tuhan ciptakan malaikat di sorga, ditempatkan di sorga. Terus malaikat-malaikat yang ini ada yang berontak, singkat cerita kan, terus dibuang, dilempar ke bumi, Wahyu 12. Gitu, dilempar ke bumi, Wahyu 12 ya Mas juga ya. Dilempar lah, terus waktu menciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini cepet ya, saya minta maaf ya. Soalnya dikritik, waktunya panjang lah ya apa, saya tidak nyembah aja segitu tadi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit, nih bumi ya, sini. Terus. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, nah ini penting saudaraku. Ini kadang-kadang minggu depan tak perjelasin ya. Roh Allah melayang-layang. Pada mulanya Allah, Allah itu Bapa maksudnya. Jadi kalau Alkitab menyebut Allah itu yang dimaksud Bapa. Ya, ini firman Allah juga satu hakikat sebagai Allah. Oke, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ciptakan bumi. Bapa menciptakan ini. Pakai yang merah aja deh. Besok aja tak gambar dulu, baru saya jelasin ya. Sini kan darurat soalnya. Tak gambar yang lebih baik. Menciptakan Roh Kudus mengelilingi bumi. Nah ini ada tafsiran kenapa kok langit Tuhan pada mulanya Allah menciptakan apa tadi? Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, bahasa Ibrani-nya tohu wabohu, kacau balau, chaos. Bumi dalam keadaan chaos. Kenapa bumi chaos? Karena ada pemberontakan iblis dibuang ke bumi. Wahyu 12 itu. 22 apa 12 itu? 12. Dibuang ke bumi. Iblis itu warna apa? Malaikat di sorga, iblis dibuang ke bumi. Ya apa gambar iblis? Ono tanduk ngene ya. Ono tanduke. Capung. Ketok kayak gitu ya sembuh lah. Nanti lain kali besok minggu depan sorry. Dibuang ke sini dan malaikat kerucuk-kerucuknya ada antek-anteknya ini. Ya, Lucifer itu satu, tapi punya sepertiga malaikat ditarik. Wah kalau buka ayatnya banyak nanti ke bumi, dikacau. Roh Allah melayang-layang, terus mulai menciptakan, memperbarui. Kan awalnya kan gelap, gulita kosong, makanya 3 muncul. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kan gelap, dipulihkan, dijadikan terang. Ingat ya, firman. Allah, Bapa menciptakan, Roh Kudus melayang-layang. Firman menjadikan. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Allah berfirman, lalu semuanya jadi. Jadi kita sudah pernah ngajar itu ya. Jadi anak ini yang juga turut bekerja menjadikan. Yohanes 1 ayat, apakah Tuhan Yesus juga menjadikan? Anak ini kan Yesus. Baca ayat ini. Yohanes 1 ayat 11. 9 apa 11? Yesus menjadikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes pasal 1 ayat 10 benar. Yohanes pasal 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia. Ia ini anak telah ada dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Kan itu bicara Yesus pasal 1. Pada mulanya firman. Ayat 1 dulu deh biar ngerti. Ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu di anak itu di Kristen itu yang dimaksud adalah firman Allah. Firman Allah. Pada mulanya firman, ya bersama Allah. Prostoteon.
ya menyatu dengan Allah, pada Allah, dalam kesatuan dengan Allah, entah gambar ini atau ini menggambarkan kesatuan. Terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. ya pada mulanya ini dalam kekekalan ya, ini waktu kekal saudaraku ya, masa kekekalan, kekal ini belum ada waktu. Terus belum ada ciptaan, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Firman itu berarti pencipta bukan? Pencipta. Terus ayat 9. Lompat ya ayat 9. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam Ini dunia. bicara siapa? Tuhan Yesus. Terus ayat 10 jadi terang. Terus Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. oleh siapa ini? Terang itu telah datang. Siapa terang tadi? Datang ke dunia. Ia telah ada. Ia apa dimaksud Tuhan? Telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tapi masalahnya bawahnya, Tetapi dunia tidak itu mengenalnya. urusan lain karena ada penguasa dunia. Makanya ada konsepnya. Kenapa seperti itu? Jadi siapa yang menciptakan langit bumi? Tuhan Yesus. Allah. Allah melalui, nah itu Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus itu loh gampang kalau menjelaskan. Ya memang Allah yang menciptakan Bapa melalui berfirmanlah Allah jadilah terang. Mazmur 33 ayat 9. Ayat 6 dulu, ayat 6. Biar ngerti ya, Mazmur 33 ayat 6. 33 ayat 6 dan 9. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Allah menjadikan langit dan bumi. Berarti langit dijadikan oleh Allah. Dengan apa Allah menjadikan langit? Dengan firman-Nya, firman Tuhan. Langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Nafas itu ruah ibaratnya. Rohnya Allah. Dari mulutnya Segala tentaranya. malaikat-malaikatnya ini ciptakan. Jadi bekerja sama dengan rohnya ada kehidupan. Dengan firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Kira-kira gitu ya, cepat minggu depan aja, jangan ngejar waktu. Lah ini capung ini tadi dibuang ke sini, rusak, gelap. Roh Allah, ya, ini harusnya gini, menciptakan langit dan bumi, ini juga kesana semua ya. Pokoknya nanti tak cari gambar lebih bagus lagi lah. Ya Allah ini ciptakan langit, bumi. Ini rusak, gelap, terus roh Allah melayang-layang, diperbarui, jadilah terang. Firman, terang itu datang. Ya toh, jadi terang. Lah, terus akhirnya manusia diciptakan. Manusia kayak apa ini? Enggak pakai sungut ya, manusia bunder. Gini pakai kaki tangan gini. Adam. Siapa namanya? Adam. Terus singkat cerita minggu depan ya diberlanjutkan. Adam terus jatuh dalam dosa. Tadi udah dibaca ayat. Kamu terjual karena dosamu. Siapa yang beli? Kamu diperbudak supaya berbuat dosa, menjadi budaknya dosa. Ditipu iblis. Saat itulah iblis menjadi Adam diperhamba. Wah harusnya gambarnya Adam di bawahnya ini, ntar ya. Besok minggu depan ya di anu lagi. Ini saya iblis gambar satu aja ya diwakili merah aja iblis. Wah gambarnya ngamuan ya, orang ngamuan itu gambarnya iblis ya, pemarah, pembenci, pendendam, pembunuh. Ada sungutnya ini ya. Nah orang ini ijo lah masakno iki. Adam karena jatuh dosa ya diperbudak di sini. Kuasa inilah. Terus singkat cerita, ini kan penciptaan. Terjadi lagi di Yohanes 1 tadi, terang itu datang. Ya apa yang pakai yang merah. Terang ini datang. Yesus datang menjadi manusia. Ayat 14, Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Firman anak. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi terus dan diam di antara kita. Manusia hijau ya, diam di antara kita. Ya ini. Ya gini aja ada. Kalau Yesus ada salibnya gini aja ya. Membedakan. Nanti minggu depan lebih tinggi ini bisa diangkat enggak? Enggak bisa ya.
Berarti ini mimbarnya dipinggirkan aja, pinggir ya, minggu depan tak gambar yang lebih bagus. Atau bisa bantu saya, nggak usah malu-malu melayani Tuhan. Yang bisa nulis bagus, gambar bagus, ayo kerja sama yuk, supaya tidak membuat susah jemaat. Ruwet. Yesus datang. Nah ini saudaraku penting. Ini penting loh. Ketika Yesus datang ke dunia, hilang nggak di sini? Nah ini sering orang Kristen keliru. Firman itu menjadi manusia. Firman itu hilang nggak? Ketika jadi manusia terus ini jadi dua. Kan Tritunggal di sorga. Pada mulanya bersama Allah. Allah lepas satu. Apakah seperti itu? Tidak, saudaraku. Saya tunjukkan ayatnya. Mazmur 117. 107 apa 17, bentar ya. Firman-Mu selama-lamanya tetap di sorga. Bentar ya. Mazmur 119, 89. Mazmur 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan ini huruf besar semua. Ini siapa saudaraku? Yahweh Bapa. Ini firmannya Yahweh, ini rohnya Yahweh. Dihembuskan, ini dilahirkan. Tapi dalam kesatuan kasih, enggak kemana-mana. Saya kok lebih seneng yang ortodok ini ya. Lebih ya, nanti gambar ini aja minggu depan. Ini penjelasan kalimat aja. Bukan anak, bukan Roh Kudus, bukan Bapa, bukan Roh Kudus, bukan, tapi adalah Allah. Adalah ini cuma kalimat, tapi saya untuk menggambarkan koneksitasnya kok bagus ini. Ya, jadi Bapa ini melahirkan firman keluar minggu depan saya perdalam. Banyak ayatnya, keluar juga Roh Kudus. Tapi bukan keluar terus hilang. Lah ini yang salah. Dalam satu kesatuan kasih, tidak kemana-mana. Waktu firman jadi manusia, ya itu selama-lamanya ya Yahweh, ya Bapa. Firman-Mu? Firman-Mu tetap teguh di sorga. Ini di sorga. Wah, gambarnya jadi berantakan ya. Sorga ini, sorga itu ada 3 tingkat. Sorganya langit ya, langitnya manusia, atmosfer itu, langitnya ya angkasa. Langitnya para malaikat, ada langitnya ini Tuhan. Tahtanya Allah, sorga adalah tahtamu lah, yang di sorga. Ya, oke. Firman-Mu tetap teguh di sorga. Waktu firman jadi manusia, apakah firman ini jadi hilang? Enggak. Ya, makanya ketika ketika kembali kepada Bapa, Yesus kembali. Ini kan ke sana, terus akhirnya kembali kepada Bapa itu di sini. Nah ini, saudara harus bisa membedakan ketika saat Yesus belum jadi manusia sama setelah jadi manusia. Setelah jadi manusia naik ke sorga. Yang naik itu siapa, saudaraku? Tubuhnya ikut naik enggak? Hah? Ikut. Jadi ada tubuhnya Tuhan Yesus yang di sini. Kalau naik hilang kan? Aku tidak ada lagi kamu tidak kebenaran, aku pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, sudah naik ke sini. Nah, sekarang di sorga itu saudaraku lah ini. Yesus itu memiliki 2 hakikat, sebagai firman, sebagai manusia. Tubuhnya ada. Jangan salah loh saudaraku. Nanti ini saya tunjukkan kitab Wahyu minggu depan aja. Udah lebih. Ya. Jadi nanti di sorga. Makanya di dalam kitab Wahyu, kok ada anak domba tersembelih. Terus ada siapa? Allah yang duduk di takhta. Saudara pikir itu Bapa? Ya, bukan. Bapa itu enggak pernah dilihat. Enggak bingung ya, minggu depan aja ya, karena waktu daripada muntah-muntah ya. Minggu depan saya datang. Saya minta maaf ya, karena waktu saya tidak bisa jelaskan dengan maksimal ya. Minggu depan saya janji pasti lebih jelas dan saya minta tolong yang lukisan dan tulisannya bagus, bantulah saya untuk membantu jemaat juga. Amin. Bukan soal ya, tolong bantu saya. Nanti buat gambar lebih bagus. Jadi waktu minggu saya tinggal jelasin ya. Ngerti mas saya? Tinggal jelasin. Enggak, terus ruwet gitu. Enggak persiapan tadi juga ya. Saya ngeban juga nanti. Ya puji Tuhan. Ini dielek dulu aja, terima dulu. Jadi waktu naik ke surga ini luar biasa loh. Yesus tubuhnya ya
ada tubuh. Jadi Yesus ini tinggal, loh Allah, dia tinggal di dalam tubuh Yesus yang mati dan bangkit ini, tubuh kemuliaan ini, juga sebagai Sang Firman juga tetap di dalam dirinya Bapa, sebagai firman-Nya Bapa. Harus ngerti itu loh saudaraku. Nanti minggu depan di kitab Wahyu saya tunjukkan ya. Oke lah, kita sampai di sini dulu aja ya belajarnya ya. Mumetnya sampai sini dulu. Minggu depan saya yakin mumetnya selesai. Karena apa? Nanti menjelaskan ketika Yesus datang, penguasa dunia ini telah dihukum. Ya. Yesus menghukum melalui kematiannya. Dan akhirnya kekuasaan dunia ini dipegang segala kuasa, dikendalikan oleh Tuhan Yesus dari sorga, Raja sorga. Yesus ini menjadi Raja dan kita, ini anak-anaknya raja, anak-anak raja, kita juga akan perang, makanya disebut peperangan rohani, katakan peperangan rohani, 1, 2, 3, perang. Perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di darah langit. Nanti kita gambarkan langit, nanti bantu saya gambar ya, saya jelaskan, nanti bantu gambarkan ya. Oke ya, sampai di sini dulu, jadi Yesus di sorga mencurahkan Roh Kudus. Wah ini hubungannya ada lagi yang hijau atau biru, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ini manusia yang diperbudak untuk mengalahkan iblis. Kasih Roh Kudus diurapi. Ayat-ayatnya banyak ya. Jadi peperangannya di situ, kita untuk merebut kembali dunia yang miliknya Tuhan tadi. Makanya Yesus datang itu mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis, dan membatalkan hukum Taurat. 4 loh sebenarnya. Nanti penjabarannya, makanya ini enggak kebetulan ini, cuma Agung Paskah nanti akan di dalam nih. Yang enggak datang rugi sendiri ya. Anda harus belajar supaya jadi orang Kristen yang beneran. Amin saudaraku, Kristen yang sejati. Ya, saya berdoa, minta maaf terbatasan. Saya yakin minggu depan bisa lebih clear lagi ya. Saya akan gambar lebih baik, saya akan jelaskan lebih runtut karena waktu juga. Mari kita berdoa. Pak Hari tulisannya lebih bagus dari saya kan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudaraku.